damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang terkasih. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan untuk hari Rabu tanggal 7 April 2022 yang tertulis dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ai dibata nama dokon marsinodang hati uroni siar ahulumuni ibana do patiurhon rohanami pabisar parbinotuan disanggap ni dibata na di bagasan bohini Kristusi ima sahatnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam Alkitab sering sekali digambarkan tentang dua situasi dan kondisi yang berbeda, yang saling kontras atau bertolak belakang satu dengan yang lain, yaitu gambaran antara gelap dengan terang. Gelap yang merupakan produk dari dunia ini atau produk yang dihasilkan oleh iblis, tetapi sebaliknya terang itu berasal dari Allah. Dan terang yang ada di dalam hati kita sebagai orang yang percaya, itulah seharusnya juga yang harus terlihat, terpancarkan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tidak lagi senang di dalam kegelapan, tetapi sebaliknya hidup di dalam terang yang dari Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Paulus di dalam nats ini atas tuduhan-tuduhan yang buruk atas diri seorang Rasul Paulus yang mencoba meragukan tentang kerasulan dia, yang coba meragukan tentang pelayanan dia, yang mencoba meragukan tentang integritas dia sebagai pengikut Kristus, apalagi sebagai pembawa berita Injil yang dari Kristus. Oleh karena itulah di tengah-tengah tuduhan, di tengah-tengah berbagai fitnah dan sebagainya, Paulus menyebutkan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Dia menyebutkan bahwa pelayanan yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu diterimanya dari Allah. Panggilan yang dari Allah. Hidupnya yang dahulu gelap, hidupnya yang dahulu penuh dengan hal-hal yang buruk dan jelek, hidupnya yang dahulu penuh dengan ambisi dan kemarahan untuk membinasakan, menghancurkan, tetapi berubah secara total menjadi orang yang mengasihi dan menjadi pembawa firman Tuhan. Yang dulu hidupnya berorientasi kepada popularitas, yang hidupnya dahulu berorientasi kepada dirinya, supaya dia dipuji, supaya dia diagungkan oleh orang lain. Tetapi kemudian hidupnya berubah setelah dia menerima terang yang dari Kristus. Dia bersedia dicaci maki, dihina, bahkan berupaya untuk disingkirkan dan dibunuh oleh karena menerima terang yang dari Kristus. Dan itulah yang membuat dia seberat apapun dan sesulit apapun tantangan yang dialami di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan dan kerjakan, ternyata tidak pernah menyurutkan semangatnya, menyurutkan langkahnya, tetapi dia terus menerus melakukan pelayanannya sampai dari satu tempat ke tempat yang lain. Walau seberat apa dan sesulit apapun tantangan itu, ternyata tidak menyurutkan
langkah dan semangatnya. Itulah yang menunjukkan perbedaan di dalam kehidupan dan diri seorang Paulus di tengah-tengah pelayanan yang dipercayakan oleh Allah. Dan itulah yang ingin dia gambarkan, yang dulunya dia menghina dan mengejek daripada Kristus, tetapi kemudian dia menyebutkan seperti yang disebutkan tadi, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bagaimana yang awalnya dia menentang, mencoba membinasakan, menghancurkan, menghabisi pengikut Kristus, tetapi kemudian sebaliknya setelah ditangkap oleh Kristus, dia begitu bersemangat. Bahkan dia menunjukkan hidup dalam terang sebagai wujud nyata daripada wajah Kristus itu yang harus diperlihatkan. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita menampilkan, menunjukkan wajah dan terang yang dari Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita kepada orang yang lain? Sudahkah kita menggambarkan kemuliaan Kristus itu melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari? Lihatlah perubahan drastis, perubahan radikal yang dialami oleh kehidupan seorang Paulus. Seperti itu jugalah seharusnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Hati-hati supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang terjebak pada zona nyaman, yang sibuk dengan ritual semata, yang sibuk dengan diri kita sendiri. Tapi lihatlah bagaimana seorang Paulus di tengah-tengah kehidupan dan di tengah-tengah pelayanannya. Dia memberikan hidupnya, dia mendedikasikan hidupnya kepada Kristus dengan memberitakan Kristus itu melalui pelayanan yang dilakukan. Pelayan apakah yang bisa kita lakukan, kerjakan, Bapak Ibu dan kaum muda, remaja yang dikasihi Kristus, untuk boleh memperlihatkan wajah daripada Kristus itu terhadap sesama kita. Ketika dahulu Paulus berorientasi kepada dirinya, tetapi kemudian setelah dia ditangkap oleh Kristus menjadi berbalik. Objek pelayanan Paulus itu tidak pada dirinya sendiri, tetapi Kristuslah yang menjadi pusat dan sentral dari pemberitaan Paulus untuk menunjukkan kemuliaan daripada nama Kristus. Seperti jugalah kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, mari hiduplah dalam terang Kristus dan ikutilah panggilan terangnya untuk boleh terus membawakan nama Kristus, menyuarakan suara Kristus, melakukan apa yang Kristus ingin kita lakukan, kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.